Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 2 September 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-22. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, penginjil Lukas mau mengatakan kepada kita bahwa misi kedatangan Yesus ke dunia ini adalah mewartakan kerajaan Allah serta menawarkan keselamatan kekal kepada semua umat manusia. Di sini juga penginjil Lukas mau menekankan figur Yesus sebagai seorang guru dan gembala yang mengajarkan, menuntun, dan menggembalakan umatnya di jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil tadi mengisahkan keajaiban ketika Petrus percaya kepada perintah Yesus untuk menebarkan jala. Sekali lagi, penginjil Lukas mau mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya iman, karena iman mampu menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perlu diingat bahwa iman bukanlah sebuah atraksi ilmu sulap yang seketika mampu mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Iman adalah kekuatan interior spiritual yang membantu kita untuk tetap setia dalam keadaan susah, memberi kita harapan di saat putus asa, menguatkan kita ketika diterpa badai kehidupan. Dan perlu juga diingat, beriman tidak saja berarti percaya, namun juga sebuah keputusan untuk berjalan di dalam hidup yang dipenuhi tantangan dan cobaan. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil ini juga merupakan kisah inspirasi panggilan hidup semua murid Kristus. Kisah panggilan Petrus dan kawan-kawan mengingatkan arti dari panggilan kita sebagai murid Kristus melalui pembaptisan. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk menebarkan jala di tengah lautan dunia ini. Artinya, sebagai seorang Kristiani dengan berbagai macam tingkat pendidikan, entah guru, dokter, biarawati, imam, pengusaha, nelayan, pegawai, pelajar, dan lain-lain, kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah serta memberi harapan kepada sesama akan keselamatan kekal.
Saudara saya terkasih, memang untuk menjadi murid Kristus tidaklah mudah. Karena hal-hal yang ditawarkan dunia kadang membingungkan kita dalam mewartakan kerajaan Allah. Menjadi murid Kristus pula tidak terlepas dari ancaman, siksaan, kepedihan, derita yang terus menghalangi niat kita. Namun Yesus berkata, jangan takut, tetap tebarkan jalamu. Ini bisa dimengerti karena tidak ada sebuah kebahagiaan yang diraih tanpa sebuah pengorbanan. Yesus menjanjikan hidup yang kekal bagi mereka yang setia dan percaya. Saudara-saudari yang terkasih, para murid yang adalah nelayan tentu tahu persis di mana dan kapan harus menebarkan jala demi hasil yang besar. Namun malam itu mereka sama sekali tanpa hasil tangkapan. Perjuangan mereka semalam suntuk sama sekali tidak membawa hasil. Seluruh usaha mereka gagal total dan sia-sia. Nah, setelah mendengar pengajaran Yesus, mereka diminta untuk menebarkan jala kembali. Karena Yesus yang meminta, mereka menebarkan juga. Hasilnya begitu luar biasa. Mereka tidak mampu menampung hasil itu seorang diri. Mereka melibatkan perahu lain untuk berbagi ikan tangkapan. Usaha mereka kali ini membuahkan hasil yang luar biasa. Mereka berani bertolak ke tempat yang dalam bersama dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa belajar bahwa mungkin saja seluruh usaha kita seolah tanpa hasil dan sia-sia. Apa yang kita perjuangkan tidak jarang mengalami kekandasan. Apakah kita putus asa? Secara manusiawi wajar saja demikian. Namun kita dipanggil untuk mengatasi itu. Kita perlu menghadapinya dengan iman. Langkah yang perlu diambil adalah mendengarkan sabda Tuhan. Setelah mendengar, barulah kita berani bertolak ke tempat yang lebih dalam. Niscaya Tuhan akan mengindahkan usaha dan tekad kita. Kita juga bisa belajar, saudara saya terkasih, untuk memberikan pengharapan kepada mereka yang putus harapan. Dengan harapan dan iman, itulah kita bisa berjalan menuju cahaya hidup baru. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian bahwa Tuhan senantiasa memandang umatnya. Hanya dengan cara berani bertolak ke tempat yang dalam itulah, bersama dengan Yesus, hidup kita akan berbuah. Buah dari kemauan bertolak ke tempat yang dalam adalah sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau selalu akan menolong aku dan juga sesama yang sungguh percaya akan pengajaran dan mengikuti apa yang Kau perintahkan. Semoga aku sungguh bersukacita manakala aku bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.